Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon arah atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita berkaitan dengan kedatangan anak manusia yang diumpamakan atau perumpamaan tentang pohon arah. Jadi perumpamaan tentang pohon arah dan pohon lain diangkat oleh Yesus dalam bacaan tadi. Itu hendak mengatakan bahwa Yesus itu adalah pembawa kabar sukacita atau kerajaan Allah yang dulunya dianggap jauh dari kehidupan manusia, sekarang sudah dekat dibawa oleh Yesus itu sendiri. Yesus yang adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria, dia datang ke dalam dunia sebagai bentuk pemenuhan janji Allah. Dia adalah Mesias yang dijanjikan, yang tentunya kedatangan Yesus di situ membawa apa yang dikatakan atau dinubuatkan oleh para nabi, Nabi Yesaya dan nabi yang lain, bahwa dia datang sebagai penguasa yang membawa kedamaian atau raja damai. Dia datang untuk membebaskan manusia dari penderitaan, Dia datang sebagai Mesias yang memberikan penghiburan. Namun dalam hal ini kedatangan dia bukan seperti yang dibayangkan dalam logika manusia bahwa dia akan memimpin perang, atau dia akan memimpin suatu pertempuran. Tetapi dia datang dengan segala kerendahan hatinya dalam kasih mengajarkan tentang kebaikan atau apa yang menjadi kehendak Allah. Sebab kekuasaan terbesar yang menguasai kehidupan orang-orang dalam konteks Yesus pada waktu itu adalah kejahatan. Bahwa dalam diri manusia mereka kurang mampu untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Dan kedatangan Yesus pada kesempatan itu mengajarkan apa sebenarnya kehendak Allah yang mesti dilakukan oleh para pendengarnya. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada mereka tentang kebaikan, yang sering kita dengar tentang hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itulah poin-poin penting yang diajarkan oleh Yesus, Dan garis besar dari kedatangan Yesus itu adalah kerajaan Allah itu sudah dekat, atau kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Sebagaimana dikatakan tadi, Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Artinya dalam diri Yesus itulah kerajaan Allah itu. Bahwa kerajaan Allah itu sudah berkuasa dan
dia sudah mulai menjalankan pemerintahannya di dalam diri Yesus Kristus. Dan tentu di sini dikatakan tadi dalam penginjil Lukas, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya bahwa sabda Yesus, ajaran yang disampaikan oleh Yesus itu akan selalu membekas dalam diri manusia dalam setiap zaman. Ajaran Yesus itu adalah perkataan kekal. Dan setiap orang yang menerima perkataannya itu tentu dia menerima Yesus, percaya kepada Yesus, menerima Allah Bapa yang mengutus Yesus. Dan oleh karena itu poin penting yang menjadi implementasi dari apa yang diajarkan oleh Yesus kepada para pendengarnya, melaksanakan itu, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Konteks kita saat ini mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu mesti berjalan bersama. Dan tentunya di sekitar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan oleh karena itu, kehadiran kita sebagai sesama manusia mestinya mengulurkan tangan kita membantu mereka. Tuhan berbelas kasih kepada setiap orang yang lapar, setiap orang yang sakit, setiap orang yang membutuhkan penghiburan, setiap orang yang kerasukan setan. Jadi dia hadir di sana sebagai manusia yang membagikan kasihnya. Demikian pun kita sebagai murid hendaknya belajar pada Yesus yang senantiasa mau mengasihi sesama yang menderita. Di sekitar kita tentunya kita tahu ya, ada banyak pengalaman-pengalaman kita ada di sana. Jadi itulah lapangan kita untuk mempraktekkan sabda Allah yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada kita dan saat ini diteruskan oleh para rasul di dalam gerejanya. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.